Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang audit tata kelola teknologi informasi dengan metode framework COVID-5, studi kasus Politeknik Indonesia Surakarta. Sebelum memulai, ada baiknya kita perkenalkan dulu. Nama kelompok saya yaitu dari kelompok 3. Yang pertama ada Ahmad Farhan Fadila, yang kedua ada Ahmad Tusyairi Haryanto, yang ketiga ada Muhammad Reza, yang keempat ada Ivan Abdullah, yang kelima dengan saya sendiri Yogi Prananda Putra. Pada bagian ini yang pertama yaitu ada latar belakang atau latar belakang masalah. Latar belakang yang pertama, UTI (Unit Teknologi Informasi) belum bisa melaksanakan kebijakan, prosedur, dan pengukuran teknis yang digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah, perubahan program, pencurian data, atau perusakan fisik terhadap sistem informasi. Nah, yang kedua, pembagian dan pemisahan tugas yang berperan dalam menciptakan pengawasan sistem keamanan yang baik untuk mengantisipasi tindak kecurangan dan penyalahgunaan dalam sistem keamanan teknologi informasi belum tertata. Yang ketiga, pelaksanaan uji coba rutin yang dilakukan untuk mengevaluasi suatu kebijakan yang sudah diterapkan dalam memberi keamanan suatu sistem informasi belum terkontrol. Bagian berikutnya yaitu rumusan masalah. Dalam rumusan masalah yang pertama, berapa tingkat kemampuan atau capability level penerapan TI dengan menggunakan standar Framework COVID-5 Area Management of Enterprise IT Domain (MEA) atau Monitor, Evaluate, and Access pada kontrol objektif yaitu MEA 01, Monitor, Evaluate, and Access Performance and Conformance. Berikutnya, kendala apa saja yang dialami oleh Politeknik Indonesia dalam penerapan TI? Terus, apa rekomendasi dan saran yang bisa diberikan berkaitan dengan penerapan TI berdasarkan temuan GAP? Baik, yang berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Ahmad Farhan. Nama saya Ahmad Farhan Fadila. Berikutnya ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui tingkat kemampuan atau capability level penerapan teknologi informasi pada Politeknik Indonesia Surakarta. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa tingkatan capability level dengan rentang nilai 1 dari rentang nilai 0 sampai 5, dari incomplete process sampai optimizing process. Tujuan yang kedua adalah memberikan rekomendasi berkaitan kendala yang dialami Politeknik Indonesia dalam penerapan TI. Yang ketiga, dapat mengaplikasikan metode COVID-5 untuk evaluasi terutama domain MEA, yaitu domain Monitor, Evaluate, dan Assess. Berikutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat ilmiah. Hasil penelitian ini akan memberikan penilaian dan rekomendasi terhadap tata kelola untuk meningkatkan TI Politeknik Indonesia Surakarta, dan metode yang digunakan adalah metode COVID-5. Dan manfaat bagi Politeknik Indonesia Surakarta ini bisa dijadikan acuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola TI dan meningkatkan efisiensi produktivitas dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada mahasiswanya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ivan Abdillah. Ya, nama saya Ivan Abdillah. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode survey research. Merupakan metode penelitian yang bersifat kualitatif. Sampel dari metode ini berasal dari satu populasi dan pengumpulan data menggunakan kuesioner. Pemilihan sampel menggunakan sampel probabilitas, yaitu metode pemilihan sampel yang dilakukan secara acak. Untuk pengumpulan datanya yaitu survei. Survei adalah metode yang menyediakan data dan wawasan. Di sini kami menerapkan survei kepada para pemangku kepentingan dalam tata kelola teknologi informasi di Indonesia Surakarta. Kemudian untuk observasi, kita melakukan pengamatan langsung bagaimana tata kelola dalam Indonesia Surakarta. Kemudian untuk kuesionernya, kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dikirimkan kepada responden yang telah dipilih. Selanjutnya yaitu hasil pembahasan.
yaitu rumus indeks kuesioner. Rumus untuk mencari indeks kuesioner yaitu sigma jawaban kuesioner dibagi sigma domain proses. Di sini kami menggunakan MEA 01 dengan 10 responden, yaitu MEA 01.1 dengan rata-rata subdomain 2.58, kemudian MEA 01.2 yaitu 2.65, kemudian MEA 01.3 yaitu 2.63, kemudian MEA 01.5 yaitu dengan 2.89. Untuk nilai rata-rata subdomain yaitu 2.68. Tingkat maturitas yaitu estabilizer. Selanjutnya akan dibacakan oleh Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza, ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari Ivan Abdillah. Ada maturity level dari rentang nilai 0,0 sampai 5,0 dengan nilai kapabilitasnya dari 0 sampai 5 dan tingkat kapabilitasnya itu dari incomplete sampai optimizing. Dan selanjutnya ada gap dari rata-rata subdomain tadi dari responden yang sudah Ivan Abdillah jelaskan. Kita ambil rata-rata subdomainnya, antara lain MEA 01.1 yaitu 2,58, MEA 01.2 yaitu 2,65, MEA 01,3 dengan nilai 2,63, dan terakhir MEA 0105 2,89, dan dari semua ini ada rata-ratanya 2,68, dan ekspektasi maturitinya itu dengan nilai 4, yang mana dengan tingkat kapabilitasnya itu estabilis proses dan memiliki gap antara lain MEA 01.1 yaitu 1,42, MEA 01.2 itu 1,35, MEA 01.3 yaitu 1,37, dan MEA 01.5 yaitu 1,11 dengan rata-rata 1,32. Selanjutnya ada grafik sudut dan grafik batang. Yang pertama itu grafik sudut, di mana grafik sudut ini menjelaskan 3 sudut, yaitu antara lain yang berwarna biru yaitu hasil kuesioner atau hasil dari rata-rata subdomain, yang warna abu-abu itu gap, dan yang warna orange itu adalah maturity level. Selanjutnya ada diagram batang, sama yang biru itu adalah hasil kuesioner atau rata-rata subdomainnya. Selanjutnya yang orange itu adalah maturity level atau ekspektasi maturitinya, dan yang abu-abu itu yaitu gap, di mana gap di antara gap semuanya itu di bawah dari 1,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Husairi Arianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian kita. Dari pernyataan di atas, yaitu berdasarkan pernyataan di atas dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Politeknik Indonesia Surakarta telah mengimplementasikan teknologi informasi dalam penerapan domain MEA. Rata-rata nilai ini capability level untuk proses MEA 01.01 dan MEA 01.02, MEA 01.03, MEA 01.04, yaitu nilai rata-ratanya yaitu 2,7, untuk menunjukkan adanya implementasi teknologi informasi yang cukup baik. Dari secara spesifik, proses MEA 01.01 memiliki nilai capability level dengan skor 2,58 dari level 3, untuk menandakan bahwa Politeknik Indonesia Surakarta telah mengimplementasikan informasi pada proses tersebut. Demikian pula proses MEA 01.02 untuk memiliki nilai capability level 3 yaitu 2,66, yaitu beda sedikit dari level yang MEA 01.01.
yaitu menunjukkan adanya implementasi informasi pada proses tersebut. Kemudian dari saran untuk hasil penelitian kita, yaitu ada 2 poin. Yang pertama, perencanaan, pengevaluasian, pendokumentasian, dan pengontrolan terhadap TI perlu dilakukan secara rutin. Jadi untuk rincian tersebut harus dilakukan secara rutin supaya penjelasan dari dan pelaksanaan audit pada MEA COVID-5 tersebut berjalan dengan lancar dan baik. Dan poin kedua, untuk penelitian berikutnya diharapkan mengambil jangkauan domain yang lebih luas serta disesuaikan dengan permasalahan yang akan dicarikan solusinya. Jadi dari hasil penelitian sekarang mungkin jangkauannya masih sedikit atau belum terlalu luas. Jadi untuk penelitian kedepannya kita akan membuat perancangan atau penelitian yang lebih luas dan solusi tentunya. Berikut hasil penjelasan dari saya untuk kesimpulan dan saran. Mohon maaf untuk kelebihan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.